Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daman Putra. Saya dari Sebelum Mesin 5. Saya ingin membuat video hakikat bangsa dan negara. Pengertian bangsa. Bangsa terbentuk karena persamaan ras, bahasa, adat istiadat, dan agama yang merupakan faktor pembeda dengan bangsa yang lain. Faktor-faktor pembentuk bangsa. Berikut ini merupakan faktor-faktor penting bagi pembentuk bangsa Indonesia. 1. Persamaan asal keturunan etnis. 2. Persamaan pola kebudayaan. 3. Persamaan tempat tinggal yang disebut dengan khas tanah air. 4. Persamaan sejarah. 5. Persamaan cita-cita. Contoh bangsa Indonesia. Pengertian negara. Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia yang mendiam suatu wilayah, berada di bawah pemerintahan, yang tunduk patuh terhadap pemerintahan tersebut. Sifat-sifat negara. 1. Memaksa artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal. 2. Monopoli artinya memiliki hak untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat. 3. Mencakup semua artinya semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Unsur-unsur negara. 1. Penduduk yang tetap atau rakyat. 2. Wilayah. 3. Pemerintah yang berdaulat. 4. Pengakuan dari negara lain. Unsur-unsur negara. 1. Unsur konstitutif, pembentuk atau rakyat. Wilayah, pemerintahan yang berdaulat. Unsur deklaratif, pengakuan dari negara lain. Unsur konstitutif, rakyat. Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam suatu negara. Penduduk, mereka yang bertempat tinggal tetap di negara tersebut. 2. Bukan penduduk, mereka yang bertempat tinggal sementara dan tidak bermaksud untuk menetap di negara tersebut. Penduduk. 1. Warga negara, mereka yang menurut undang-undang diakui sebagai anggota dari negara. 2. Bukan warga negara, mereka yang mengakui negara lain sebagai negaranya. Seorang warga negara Indonesia atau WNI adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten atau khusus DKI Jakarta provinsi tempat ia mendaftarkan sebagai penduduk warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik, kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten atau khusus DKI Jakarta provinsi tempat ia mendaftarkan sebagai penduduk atau warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik, nomor induk kependudukan atau NIK. Apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan, paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional. Wilayah suatu negara. 1. Wilayah daratan. 2. Wilayah lautan atau perairan. 3. Wilayah udara. Wilayah daratan. Batas wilayah darat suatu negara ditentukan atas perjanjian bilateral atau multilateral antara negara-negara yang bersangkutan. 1. Batas alami. 2. Batas buatan. 3. Batas geografis. Batas alami. Batas terjadi secara alami, contoh sungai, gunung, lembah, dan lain-lainnya. Batas buatan. Batas yang sengaja dibuat oleh manusia, contoh patok, pos penjagaan, gapura, dan tembok. 3. Batas geografis. Batas menurut letak suatu negara, contoh negara terletak antara benua Asia dan Australia. Wilayah laut. Wilayah laut suatu negara adalah semua perairan lautan, danau, dan sungai yang berada dalam batas-batas negara tersebut. 1. Laut teritorial 12 mil. 2. Zona ekonomi eksklusif 200 mil. 3. Landasan kontinen 200 m ke dasar laut teritorial.
200 mil Z. 1. Laut teritorial. Jalur lalu lintas menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lain. 2. Sumber daya alam hayati, hewan laut dan tumbuhan laut. 3. Sumber daya alam non hayati, sumber minyak bumi dan gas alam. 2. Zona ekonomi eksklusif Z. Negara berhak memanfaatkan sumber daya pada zona, merupakan batas wilayah suatu negara dengan wilayah perairan dengan negara lain. Landasan kontinen. Negara berhak memanfaatkan, mengelola, dan melakukan konservasi sumber daya alam, berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut, mengizinkan pelayaran internasional, memasang sarana prasarana perhubungan laut. 4. Laut bebas merupakan wilayah laut yang bebas digunakan oleh negara manapun, bebas berlayar, memasang kabel atau pipa bawah laut, bebas membuat pulau buatan atau instalasinya, bebas untuk melakukan riset atau penelitian, bebas menangkap ikan. Wilayah udara. Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah darat atau laut negara tersebut. Pengakuan dari negara lain dibedakan. 1. Pengakuan dari negara lain secara de jure, artinya pengakuan resmi berdasar hukum. 2. Pengakuan dari negara lain secara de facto, artinya pengakuan yang diberikan jika negara yang baru berdiri tersebut secara konstitusi dapat menunjukkan pemerintahan yang stabil. A. Pengertian pengakuan secara de facto. Pengakuan dari negara lain secara de facto ini pengertiannya adalah pengakuan yang berdasarkan pada kenyataan faktual yang ada pada telah memenuhi persyaratan untuk menjadi negara. Misalnya secara de facto, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. B. Pengertian pengakuan secara de jure. Kemudian pengertian pengakuan dari negara lain secara de jure adalah pengakuan negara lain terhadap suatu negara menurut hukum internasional. Dengan pengakuan secara de jure, negara yang baru dibentuk atau baru mereka merdeka itu memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam skala internasional. Pengakuan negara lain secara de jure bangsa Indonesia dimulai sejak 18 Agustus 1945 pada saat disahnya UUD 1945, terpilihnya presiden dan wakil presiden serta dilantiknya lembaga legislatif atau KINIP sebelum terbentuknya DPR dan MPR. Sekian hakikat bangsa dan negara